Guys, mau makan menu otentik Chinese food? Gak usah nunggu sampai Imlek dong ya. Yang selalu ready sama menu Chinese foodnya, ya Angke Restoran ini guys. Tepatnya di Bilangan Jakarta Barat. Soal 100% otentiknya, gak usah diragukan lagi guys. Secara resto ini udah eksis sejak 55 tahun yang lalu. Nah, pas banget nih guys. Ada Caca yang lagi kepo banget sama seberapa otentiknya Chinese food di sini. And now, udah touchdown nih di kitchen. Saatnya kupas tuntas ya guys racikan menunya. Menu pertama yang bakal di-highlight ada Haisom alias teripang atau timun laut. By the way, pada tahu nggak sih kalau Indonesia jadi negara penghasil teripang terbesar di dunia? Gak heran ya kalau stok teripang di Indonesia selalu ready setiap saat. For your info nih guys, untuk satu ekor teripang bisa dibanderol seharga Rp300.000. WOW kan harganya? Gak heran kalau setiap menu olahan dari teripang masuk dalam list hidangan mahal. Nah, biar teripangnya makin endes, ini dia ingredientsnya yang wajib hadir setiap menu Chinese food. Ada kecap asin dan angsiu. Sementara biar menunya makin rame, bisa juga ditambahin sama jamur payung dan juga ayam. Mar Cooking, mari kita cooking. Anyway guys, biar bisa dapetin tekstur teripang sekenyal ini, teripang kering tadi ternyata wajib melewati beberapa proses. Mulai dari perebusan sampai perendaman air dingin. So, karena proses itulah tekstur teripang bakal berubah drastis. Jadi kenyal dan lebih lembut teksturnya. Just info aja guys, teripang yang dikenal sebagai biota laut emang gak jauh-jauh dari bau amis. Makanya dengan racikan bahan seperti bawang putih, lada, sampai saus tiram, fix deh bikin teripang jadi gak amis dan malah jadi gurih-gurih sedap. Ini dia guys, menu yang paling simpel untuk mengolah teripang. Yap, dibikin tumisan aja guys. Yang juga bakal ditumis-tumis ada lindung alias belut, khususnya jenis belut sawah ya guys. Kalian tahu nggak sih, pemilihan belut sawah ini dikarenakan dagingnya yang lebih gemuk dibandingkan belut ternak. Bahan lainnya wajib absen, ada fumak alias lada dan tape merah alias angcau. Eits, untuk tekstur daging belut yang crunchy di luar dan lembut di dalam, Chef Caci punya tipsnya nih guys. Yap, proses menggorenglah yang jadi kuncian enaknya rombongan belut ini. Gak cuma satu kali digoreng ya guys, belut yang udah digoreng setengah matang bakal ditiriskan sebentar. Jedain beberapa detik aja, terus cemplungin lagi deh belut-belutnya ke dalam minyak panas. Cara ini terbilang sukses untuk bikin tekstur belutnya jadi nggak keras. Yap, salah satu sayuran favorit masyarakat Tiongkok, ya fumak ini guys. Fumak alias lada memang sering jadi sayuran pelengkap dalam menu olahan tumisan. Rebus bentar, lalu tiriskan deh. Yuhu, yang namanya authentic Chinese food gak cuma bahan-bahannya ya guys yang orisinil, teknik masaknya juga punya ciri khas tersendiri. Karena menggunakan api besar, so para chef Chinese food harus super cepat dalam mengolah masakan. Salah satu bahan yang identik dengan lindung cah fumak, ya tape merah ini guys. Just info aja ya guys, kalau angcau atau tape merah terbuat dari beras merah yang difermentasi. Walau terlihat aneh, racikan tape merah ini justru sukses menghasilkan cita rasa yang manis. Nggak pakai lama, lindung cah fumak ready nih buat Caca. Thank you chef. Ini dia guys, yang disebut fresh from the kitchen. Hehehe. Ada Moon Haisom dan juga lindung cah fumak. Kedua menu ini sukses jadi best seller di Angke Restoran. Porsinya membuncah, fix bisa dimakan ramean. Eits, satu meja aja nggak cukup lah yaw. Selain Moon Haisom dan lindung cah fumak,
ada juga gurame talas, dan tim ayam herbal. Keempat menu ini super duper otentik, masuk dalam golongan masakan khas Hakka. Nah, yang udah duduk manis buat icip-icip semuanya, siapa lagi kalau bukan the one and only Caca. Uniknya, sebelum masuk ke menu utama, Caca bakal nyobain acar timunnya dulu guys. Yap, acar timun ini dikenal sebagai menu pembuka di berbagai resto Chinese food. Lanjut, Caca juga nyobain Mun Hai Som. Yap, asal tahu aja guys, kalau menu ini terbilang menu eksotis dan bernilai mahal loh. Kesan pertama pas landing di mulut, Hai Som alias teripangnya mirip banget sama tekstur kikil. Kenyal, tapi terasa lebih padat dari kikil. Anyway, kalian tahu nggak sih kalau Hai Som alias teripang ternyata nggak mengandung kolesterol guys. Pokoknya, siapapun yang makan teripang dijamin tetap prima staminanya. Plus, bisa awet muda. Hehehe. Yap, mengusung menu makanan Hakka, rasa yang gurih dan asin lumayan dominan di lidah Caca. Tapi overall, tasty abis guys. Ile, lincah banget sih Karyo. Baterainya lagi full nih kayaknya. Sempet-sempetnya nih anak tap dance di pinggir jalan. By the way, kalian tahu nggak sih kalau tap dance ini mulai ngehits sejak diperkenalkan lewat teater di Broadway loh guys. Ayo, ada yang bisa nebak tema apa yang bakal di-highlight Karyo kali ini? Capek, nggak masalah. Karena abis ini gue bakal ketemu sama seorang wanita cantik yang kita baru aja kenalan. Namanya Anastasia. Baru kenal udah aku ajak jalan. Di mana dia sekarang? Kayaknya tadi janjian di sana. Oke, sikat. Walah, pantes aja Karyo sampai pecicilan begini. Ternyata mau meet up sama cewek toh. Mohon maaf nih, yakin nih bule mau ketemuan sama Karyo. Sister sehat sis. Cake lovers, pasti udah gak asing lagi dong dengan yang satu ini, si merah nan menggoda. Yuhu, apalagi kalau bukan cake red velvet. Sajian kue yang satu ini emang booming banget guys beberapa tahun belakangan. Selain tampilannya cantik, rasanya juga ciamik. Nah, buat kalian yang ingin mencoba sensasi red velvet dengan konsep berbeda, kue guys kepoin salah satu tempat produksi kue yang ada di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2013 lalu, setiap hari tempat ini memproduksi berbagai roti dan kue guys. Dari sekian banyak kue yang ada, olahan red velvet ini yang cukup menarik perhatian. Setidaknya ada 7 olahan red velvet yang bisa kalian cobain guys. Mulai dari makaron red velvet, kue tart red velvet, mini dessert red velvet, bolu susu red velvet, dan Swiss roll red velvet. Guys, banyak artikel yang membahas asal mula cake red velvet. Salah satunya, cake red velvet yang diciptakan oleh chef di salah satu hotel yang ada di New York City. Diduga resep kue sang chef bocor dan menyebar hingga akhirnya kue red velvet menjadi populer di berbagai negara. Daripada makin penasaran, kita intip produksinya yuk guys. Dari sekian banyak olahan red velvet yang ada, pasti kalian kepo kan guys dengan si mungil yang satu ini, makaron red velvet. Makaron red velvet adalah olahan makaron yang dibuat dari adonan red velvet. Tekniknya sih masih sama kok dengan pembuatan makaron pada umumnya. Bahannya terdiri dari tepung almond, gula pasir, gula halus, putih telur, air, bubuk coklat, dan merah cherry atau pewarna khusus untuk red velvet. Sementara itu, campurkan tepung almond dan gula halus. Aduk hingga rata.
Pengadukan dilakukan secara manual. Kalau sudah, siapkan gula pasir, campurkan putih telur, dan cairkan. Proses ini disebut dengan merengs. Merengs adalah proses dalam pembuatan kue dengan tekstur lembut dan crunchy guys. Dalam proses ini, jaga api tetap stabil. Masak selama 2 menit. Lanjut mixing guys. Lakukan hingga adonan berbuih. Aduk sesaat. Campurkan tepung almond dan gula halus, bubuk coklat, dan pewarna red velvet. For your info guys, dalam membuat makaron, proses pengadonan harus dilakukan pada suhu di bawah 23 derajat Celcius untuk menjaga hasil makaron tidak retak. Adonannya udah ready, kemudian dimasukkan ke dalam piping bag. Cetak adonan dengan seal pad, yaitu cetakan makaron yang terbuat dari silikon. Oven selama 20 menit. Jika sudah, angkat dan diamkan makaron hingga dingin. Makaron red velvet jadi deh. So pretty ya. Guys, melirik ke masa lalu, banyak yang beranggapan bahwa red velvet ternyata sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1940-an. Kue ini sangat populer di Amerika dan dihidangkan khusus untuk para tentara. Di Indonesia, red velvet mulai jadi pembicaraan publik sejak tahun 2011. Tapi sayangnya nih guys, penjualan cake red velvet masih terbilang minim karena harganya yang relatif mahal. Seiring waktu, cake red velvet kian banyak dibuat dan menjadi salah satu kue favorit guys. Mau nyobain olahan red velvet yang gak kalah edes guys? Sok atuh, intip yang satu ini, bolu susu red velvet. Kebayang gak sih guys? Pasti lembut bingit. Wah, kakak Sila lahap ya bun? Gak apa-apa kak, masalah diet mah nanti-nanti ya. Yang penting perut kenyang, hati senang. Anak bunda pintar ya, makanya banyak. Ya kan kak Sila? Anastasia. There you go. How are you? Oke. Udah lama nunggu? Iya, udah 3 jam lebih. 3 jam. Oke, baik. Lama juga ya. Oke. Tapi kalau ngomong, aku udah ngajakin kamu jalan-jalan di sini. Kita mau duduk aja atau mau jalan-jalan dulu nih? Ya jalan-jalan juga boleh. Jalan-jalan boleh ya? Oke. Pas banget. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Kalau biasanya gue selalu ditolak sama cewek-cewek lokal, siapa tahu kalau sama bule gue diterima. Gitu jalan-jalan. Oh my guys, kalau begini ceritanya, berasa Tangerang milik berdua ya guys. Yap, berlokasi di Tangerang Kota, spot yang namanya Broadway ini emang lagi ngehit 1 bulan terakhir. Makanya guys, pas banget nih kalau Kak Aryo ajak Anastasia hangout di sini. Secara ya, mulai dari arsitektur sampai lampu jalannya didesain dengan gaya yang klasik guys. Fix deh, mirip banget sama salah satu jalan yang paling populer di kota New York, Broadway. For your info aja nih guys, kalau aslinya Broadway Street dinobatkan sebagai pusat musikal di dunia dan simbol industri hiburan. Sorry, Anastasia tuh asalnya dari mana ya? Rusia. Rusia. Di Rusia panas juga kayak gini ya? Ya kalau musim panas juga. Oh iya? Sepanas ini? Iya, bisa juga. Wow. Ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama di Indonesia? 8 bulan setengah. 8 bulan setengah? Tapi bahasa Indonesia udah sebagus ini? Wow. Lancar. Tapi kamu udah nyicipin makanan Indonesia belum? Pernah coba, tapi belum semua. Belum semua? Oke, hari ini aku mau ngajakin kamu makan makanan Indonesia yang enak. Kamu mau? Ayo. Boleh, sikat yuk. Ini dia target kuliner duo Aryo dan Anastasia. Yuhu, secara ini makanan terbilang unik di lidah orang bule,
Makanya Kak Aryo sengaja ajak Anastasia untuk cobain kuliner khas Betawi ini. Gimana nggak unik ya guys? Kalau dalam semangkok soto Betawi ada potongan daging sapi, jeroan, tomat, emping, dan sop pasti kuah santan guys. Nah ini dia soto Betawi. Kamu silahkan dicobain, dicipin langsung. Iya. Ah, jadi dia terkenal karena ada santannya. Was it? Good? Ternyata orang Rusia suka sama santan. Bagus. Iya. By the way guys, pada tahu nggak sih kalau penamaan soto Betawi justru pertama kali dipopulerkan bukan sama orang Betawi loh, tapi justru dipopulerin sama pria asli Tionghoa bernama Le Bion Po. Nah, keunikan lainnya juga kelihatan dari isiannya nih guys. Yap, jeroan. Just info aja guys, kalau jeroan ini justru jadi tekstur pembeda dalam setiap mangkok soto Betawi. Lapar mas? Udah jajak sama kamu makan makanan Indonesia ya. Sekarang aku mau ajak kamu makan Western food ya. Ada western food juga? Hah, tahu aja nih gue kalau gue masih lapar. Kelihatan. Makasih ya Allah bikin malu. Oke, sekarang kita mau makan western food kalau gitu. Cari aja. Jangan. Iya. Oke, sip. Ayo kita makan lagi. Makan di mana kita? Mau coba makanan Meksiko? Ini? Iya. Mau dong. Sini nih. Bukan itu. Silahkan. Datang. Terima kasih. Wow. Thank you. Mantap. Untuk 10 orang tuh kayaknya. Kita sanggup nggak nih ngabisin segini ya? Tapi ini kayaknya bakal enak banget. Aku penasaran sama ini sih. Oke. Shut. Oh. Ini buat. Ada mayo di mana? Itu ada mayo. Enggak. Apa buat? Itu sapi ya? Yes. Ya ada ini ayamnya. Ini ada yang ayam, ini ada yang sapi. Kita kelihatan nih. Duh, gemes deh. Hayo, ada yang bisa nebak nggak ini apa? Mie? Bukan. Ramen? Apalagi? Salah. Ramyun? Big no. Ini masih makanan tradisional Indonesia kok. Nyerah. Duh, ya udah ini kita kasih tahu. Karena kalian ada di program tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Ini tuh namanya putu mayang guys. Tepatnya putu mayang rainbow. Cucok meyong yes, colorful gitu. Penuh warna kayak kisah cinta kita. Iya. Konsep olahan putu mayang dengan bentuk yang super duper cantik ini emang belum lama kok guys. Baru sekitar 2 bulan lalu. Di tangan Ibu Agnes ini guys, putu mayang diubah dengan tampilan semakin menarik. Tahu nggak sih, putu mayang adalah kue tradisional yang dibuat dengan campuran tepung tapioka dan tepung beras. Kemudian diolah dengan bentuk mirip gumpalan mie guys. Biasanya, olahan putu mayang dinikmati dengan kuah khusus, campuran santan kelapa dan gula aren. Di Indonesia, putu mayang merupakan salah satu seni kuliner yang berasal dari Betawi. Diperkirakan, asal mula kue ini terkait dengan kue putu mayang yang berasal dari India Selatan. Hanya saja, putu mayang Indonesia sedikit berbeda. Gumpalan pada putu mayang Indonesia lebih menyatu dan tebal dengan bentuk gumpalan yang kecil. Melihat eksistensi putu mayang yang cukup melegenda, timbullah ide untuk membuat putu mayang dengan bentuk yang unik. Tanpa merubah bahan dan rasa, konsep putu mayang roll rainbow ini langsung menarik perhatian pecinta kuliner.
Berbagai warna putu mayang disajikan dengan konsep hampers. Keren deh, buat dijadiin buah tangan buat calon mertua pas apel malam minggu guys. Proses pembuatan putu mayang dimulai dengan menyiapkan beberapa bahan dasar. Terdiri dari tepung tapioka, tepung beras, santan, garam, dan pewarna makanan. Siapkan tepung beras, masukkan santan, air secukupnya, lalu aduk hingga rata. Pengadukan adonan cukup dilakukan dengan manual guys. Jika sudah, adonan kemudian dikukus. Dalam proses ini, aduk terus adonan hingga tekstur menjadi padat dan kalis. Angkat adonan, campurkan dengan tepung tapioka, aduk hingga rata. For your info guys, tepung tapioka atau dikenal juga dengan sebutan tepung kanji merupakan tepung yang tergolong antipati. Kandungan protein pada tepung tapioka sangat sedikit dan tidak mengandung gluten. So, tepung tapioka aman dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita gluten intolerance atau orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan saat mengkonsumsi gandum. Secara umum, tepung tapioka banyak digunakan sebagai pengental guys, karena sifatnya yang bening dan gampang kental ketika dipanaskan. Selain itu, tepung tapioka juga sering dijadikan sebagai pengenyal. Okidoki guys, lanjut. Setelah adonan jadi, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Beri pewarna makanan sesuai dengan selera. Jika sudah, waktunya dicetak. Alat cetak untuk putu mayang roll rainbow ini terbilang unik guys. Cetakan terbuat dari kayu. Caranya, adonan akan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian tekan bagian gagang cetakan hingga adonan terbentuk. Potong adonan dan sisihkan. Dalam sehari, usaha putu mayang roll rainbow milik Bu Agnes ini mampu memproduksi hingga 80 pieces guys. Adonan putu mayang yang sudah terbentuk kemudian dikukus kembali hingga matang selama 20 menit. Oh ya guys, tahu nggak sih, di Indonesia banyak sekali olahan kue dengan tema putu, seperti putu ayu gula Jawa, putu ayu ketan hitam, dan putu ayu bihun. Berdasarkan sejumlah artikel, nama putu muncul dalam naskah lama Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 di masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah terdapat hidangan nasi rames, nasi tumpeng dengan lauk ikan betutu, kambing dengan makanan sampingan berupa serabi. Sebelum menikmati olahan putu mayang, siapkan dulu kuahnya guys. Rebus santan yang sudah dicampur dengan gula aren hingga matang. Yiha, time for icip-icip. Sensasi putu mayang roll rainbow ini lembut banget guys. Apalagi ditambah dengan kuah gula. Tinggal siram, potong, dan haps. Wih, bener-bener definisi nikmat dunia yang hakiki. Putu mayang roll rainbow ini tahan selama 24 jam dalam suhu ruangan guys. Harga per paketnya mulai dari Rp100.000 per 10 pieces. Gimana guys? Yakin gak mau nyobain? Ntar ngiler loh. Sobat keceku, sekarang kita ke gaulan ala anak komunitas yuk, biar siklus pertemanan kalian berkembang. Pastinya kalian bisa seru-seruan juga ngelakuin hal seru kayak yang satu ini nih. Wuhuu! Kenalan dulu kuy sama komunitas longboard yang ada di Pulau Dewata ini. Mereka udah mulai aktif sejak 6 tahun lalu dan udah jelajahin spot-spot ekstrim lewat tempat luncur ini guys. Dalam permainan longboard punya variasi dan perbedaannya masing-masing loh. That's why dalam satu komunitas longboard biasanya terbagi menjadi subkomunitas sesuai trik dan gaya yang mereka kuasai. Permainan longboard nggak melulu tentang hal-hal yang ekstrem aja loh. Jenis longboard dengan dancing trick juga mulai diminati. Helm dan dek atau papan luncur dari kayu yang panjang dan elastis jadi ciri khas anak longboard yang suka ngedance. Buat golongan penantang adrenalin, trik downhill punya cara sendiri. Jenis papannya lebih pendek agar laju mereka lebih cepat. Nggak cuma itu guys, ada aksesoris yang wajib dipakai saat beraksi di jalanan. Yap, sarung tangan khusus. Tanpa alat ini, mereka tidak bisa melakukan manuver. Trik dancing bisa dibilang relatif lebih mudah dan lebih aman saat dimainkan. Cruising dengan gaya yang super stylish
tapi tetap menekankan kelincahan gerak bak pemain ice skating. Trik semacam ini digemari oleh anak-anak sampai orang dewasa. Trik ini muncul atas influence dari longboarder asal Korea, Ko Yujo, yang sempat viral beberapa tahun lalu. Cruising, commuting, dan transport. 3 poin inilah yang membuat trik dancing cocok untuk dipakai berjalan-jalan santai dengan laju yang lebih pelan ya guys. Makanya bukan cuma mudah, tapi punya manfaat untuk terapi relaksasi. Kelincahan kaki dan kemampuan menjaga keseimbangan tubuh menjadi poin utama agar mahir dalam bermain longboard. Makin banyak variasi gerakan, pasti mainnya juga makin seru guys. Penikmat trik dancing juga bisa melakukan cruising di mana aja, asal kondisi jalannya mulus dan tidak terlalu curam. Kalau jalannya banyak lubang dan banyak kursi tidur, jamin susah deh guys. Guys, ngomong-ngomong soal longboard nih, dari tadi kita perhatiin, kan mereka harus bisa berdiri seimbang di atas papanya ya. Tapi, kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa kalau kita kelamaan berdiri, justru yang paling berasa pegal tuh di bagian pinggang dan punggung? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Mungkin karena bebannya ada di punggung dan pinggang. Biasanya sakitnya di punggung sih, karena kan kalau karena upacara tuh harus tegak ya, jadi mungkin punggungnya agak tegang atau gimana mungkin. Iya, punggungnya mungkin. Iya ya, harusnya kaki ya. Jadi tumbuh ya harusnya. Pinggangnya penyambung kaki. Karena pinggangnya juga nopang. Pinggang, punggung, pinggang. Guys, menurut penelitian di Cambridge University di Inggris, jika seseorang berdiri, maka tubuh akan bertumpu pada tulang belakang. Jadi kalau berdiri terlalu lama, tulang belakang akan merasa nyeri karena menahan berat badan kita. Kebayangkan kalau berat badan kita berlebih? Pasti bakal lebih tersiksa lagi deh. Terus, kalian tahu nggak sih berapa lama idealnya seseorang boleh berdiri dalam sehari? Pada dasarnya, terlalu lama duduk dengan terlalu lama berdiri sama-sama kurang baik untuk kesehatan guys. Beberapa ahli kesehatan menyarankan untuk mengimbangi antara duduk dan berdiri dengan rasio 2:1. Jadi kalau misalnya udah duduk selama 2 jam, sebaiknya diimbangi dengan berdiri atau berjalan, atau melakukan aktivitas ringan lainnya selama 1 jam. Jelas ya guys? Nah, yang ini juga merupakan salah satu bentuk dari burritos, tapi dia burritos bowl gitu. Jadi disimpannya di ada kayak crunchy samping pinggirannya gitu. Nah, dan sebenarnya burrito kayak gitu tuh kayak akan nutrisi banget. Bisa dilihat dari ada chickennya, ada ayamnya gitu ya, ada beefnya juga, lihat sapi. Proteinnya ada banget di situ. Kemudian juga ada karbohidrat karena dia ada kentangnya, ya kan? Iya, terus ada tibaran lagi. Oh iya, Karena serat. Iya. Betul, karena Iya, ada avocado, alpukat sama tomat. bener banget, jago banget doi. Ada alpukat, ada tomatnya juga. Jadi semuanya full di sini kaya akan makanan yang berserat dan sehat tentunya. Dan rasanya enak. That's it for today guys. Semoga hangoutnya Kak Aryo dan Anastasia, serta info-info yang kita sajikan tadi bisa jadi referensi buat kalian ya. See you next episode ya guys, dengan segambring asik Kak Aryo yang super unpredictable. Jangan lupa nonton Tahu Nggak Sih, biar kalian makin tahu dan makin banyak ilmu.